Assalamualaikum. Halo, selamat sore sahabat koi. Sore ini kebetulan saya bisa pulang ke rumah sore-sore. Nah, begitu saya datang ke rumah, ternyata ikan ini lagi kelimpungan. Kesepian karena tidak ada air yang mengalir. Airnya terdiam sejenak. Nah, airnya terdiam. Dia biasanya mengalir dan jatuh ke kolam dengan cukup deras. Nah, sore hari ini airnya mati. Nah, mati air ini disebabkan tidak mengalirnya air ini dari pompa dari sana, dari mesin pompa melalui pipa terus ke sini ke ember ajaib itu. Disebabkan oleh matinya aliran listrik atau pemadaman aliran listrik. Dan inilah kondisi ikan ketika terjadi pemadaman aliran listrik. Mereka mungkin sedikit kebingungan karena tidak ada riuh. Tapi bukan itu. Yang jelas berkurangnya pasokan udara dari air yang biasanya mengalir, ya. Berkurangnya pasokan udara dari yang terbawa oleh aliran air. Nah, dan juga gelembung yang dipasang dari batu aerasi, ya. Kita sebutnya batu aerasi. Nah, kalau ketika listrik mati, tentunya inilah kondisi ikan-ikan seperti ini. Tapi jangan sampai khawatir atau panik atau apapun ketika kita melihatnya masih dalam kondisi aman, ya. Nah, ketika kita melihatnya dalam kondisi aman. Nah, kalau seperti ini dia masih sehat-sehat saja, masih baik-baik saja, meskipun listrik sudah mati sekitar setengah jam yang lalu. Ternyata masih aman. Salah satu faktor untuk ikan tetap aman dengan kondisi listrik mati adalah kedalaman. Salah satunya adalah kedalaman kolam. Nah, cerita punya cerita dan usut punya usut, sampai dengan pernah membaca bahwa kedalaman kolam ini sangat menentukan ketika kondisi air tidak mengalir, ketika listrik sedang mati. Karena dengan kolam yang dalam, maka udara di kandungan air masih tersedia, atau pasokan cadangan udara di air di kolam ini masih mumpuni. Di antaranya juga air yang menempel pada lumut-lumut yang ada di sekitar pinggiran kolam dan di bawah kolam. Nah, dan biasanya ikan-ikan ini juga bisa bertahan sampai dengan 2 sampai dengan 4 jam. Jadi tidak perlu panik, ya, dengan kondisi listrik mati atau aliran listrik yang mati, sehingga tidak ada aliran air dan juga batu aerasi. Nah, karena seperti yang kita lihat bahwa si ikan ini masih tetap santai-santai saja, ya, masih santuy, masih menikmati dia bergerilya untuk mencari makan ke sana kemari, bermain bersama teman-temannya, ya, seperti anak-anak di depan sana. Jadi intinya tidak harus panik, karena menurut para penjual koi, saya sering ngobrol sama para penjual koi bahwa ikan koi ini biasanya dia akan kuat sekitar 2 sampai dengan 4 jam. Jadi sekitar 4 jam mereka masih kuat. Bahkan pengalaman saya pribadi ketika pernah terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah kami di sini, sekitar 12 jam ikan masih tetap sehat. Asalkan, sekali lagi, adalah kedalaman kolam. Nah, di kolam saya ini ketinggian atau kedalaman kolamnya mencapai 1,5 meter, ya, 1,5 meter, dan terisi air sekitar minimalnya 90 cm, ya. Minimalnya terisi air yaitu sekitar 90 cm. Jadi ketika kondisi kolam
posisinya dalam, maka si ikan ini masih terlihat baik dan juga tidak begitu terpengaruh dengan matinya listrik, kecuali mungkin kalau listriknya mati lebih dari 4 jam tadi, mungkin agak sedikit lelah atau sedikit lemas, sehingga mereka akan berusaha untuk terdiam karena kelelahan ya. Nah, atau Anda juga yang pernah punya pengalaman sama mati listrik di kolamnya, aliran listrik mati, bagaimana reaksi ikan-ikan Anda? Apakah terdiam? Tapi biasanya ketika kondisi kolam dengan kedalaman lebih dari 80 cm, kondisi ikan relatif aman. Jadi kenapa tidak kalau mau membuat kolam, buat kolam yang mempunyai kedalaman yang cukup dalam, 80 sampai dengan 1 meter, atau bahkan para pecinta koi yang sudah besar seperti saya pernah nonton juga, bahwa beliau di wilayah apa ya, di wilayah Bogor kalau salah, di Cigombong Bogor, beliau membuat kolam dengan kedalaman 3 meter. Nah, ini fungsinya salah satunya adalah untuk menampung, untuk mengamankan air dan ikan di saat kondisi listrik mati, tidak ada pasokan udara. Jadi udara masih tersedia di dalam dalam air, atau air ini masih terkandung dalam jadi hebat. Biasa aja kali. Udah ya, kandungan udaranya masih tersedia di dalam air yang ada di kolam kita. Pada intinya jangan panik, tenang, dan mudah-mudahan ikannya tetap sehat, dan mudah-mudahan juga listriknya segera menyala lagi gitu, sehingga ikannya kembali bergembira, bersukacita karena pasokan udara yang banyak ya, baik dari air yang mengalir dari pompa, melalui pompa, maupun dari aerasi atau mesin aerator yang dipasang. Oke. Jadi intinya itu, saya hanya berbagi pengalaman saja bagaimana dengan kondisi ikan ketika mati listrik. Nah, ini yang terjadi ya. Ketika listrik mati, tidak ada aliran air, mereka masih tetap bersukacita, masih tetap bahagia, meskipun dengan kondisi ikan yang relatif jumlahnya cukup banyak, dengan lebar kolam dan panjang kolam hanya seperti ini ya. Nah, mereka masih bisa berlari ke sana kemari, dan sekali lagi ikan ini bisa bertahan. Ikan ini masih terus bisa berlari-lari cepat sekitar 4 jam setelah listrik mati. Dan sekali lagi pengalaman dulu, ketika listrik mati sekitar 12 jam pun kondisi ikan masih sehat walafiat. Oke, terima kasih. Ini hanya berbagi saja bagaimana. Takutnya ada yang penasaran dengan kondisi ikan ketika air sedang mati. Nah, ini videonya ya. Oke, terima kasih ya. Ini hanya selintas saja, dan tentunya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.